Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fauzia Ramadan, Teknik Industri Angkatan 2015 Telkom University. Ingin membahas mengenai tugas akhir saya pada tahun 2019 dengan topik yaitu Halal Supply Chain Management pada bagian procurement dan distribusi dengan judul Designing of Halal Supply Chain Monitoring System on Food Procurement and Distribution, a mix between Indonesian Council of Religious Scholars atau MUI and Supply Chain Operations Reference atau SCORE. Saya jelaskan sedikit mengenai judul saya dan garis besar dari tugas akhir saya. Yang pertama adalah saya membahas mengenai Halal Supply Chain Monitoring System di bagian procurement dan distribusi pada perusahaan makanan. Lalu, apa yang dilibatkan? Yang pertama adalah Majelis Ulama Indonesia sebagai referensi data yang akan diambil dalam tugas akhir ini, dan dalam TA ini juga menggunakan model SCORE atau Supply Chain Operation Reference. Untuk lebih lanjutnya saya akan bahas di slide berikutnya. Ini merupakan outline atau isian dari presentasinya. Latar belakang dari tugas akhir ini adalah yang pertama adanya regulasi dari pemerintah mengenai adanya keharusan sertifikasi halal setiap produk yang didistribusikan di masyarakat. Lalu juga nilai ekspor dari produk halal itu meningkat dari tahun 2011 hingga 2014 sebesar 11,17%. Dilihat lagi dari jumlah Muslim di Indonesia itu sebanyak 207 juta jiwa dari 237 juta jiwa, sehingga itu lebih dari 90% yang ada di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, maaf. Lalu juga dilihat dari halal sertifikat meningkat dari tahun 2012 hingga 2017 menurut LPPOM MUI pada tahun 2017. Dapat dilihat dari grafik yang ada bahwa dari tahun 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apa saja yang melatar belakangi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan? Yang pertama adalah perusahaan belum ada standarisasi terhadap perhitungan performance-nya. Lalu juga belum ada KPI. Lalu perusahaan belum memanage bagaimana memonitoring sistem pada perusahaan tersebut. Lalu juga belum adanya standarisasi terhadap perusahaan untuk bagian halalnya, gitu. Oke, next. Ini adalah apa sih pentingnya dari supply chain performance measurement. Yang pertama, tentunya menolong perusahaan dalam perusahaan kecil ataupun menengah atas. Lalu juga sangat penting untuk mengimplementasikan agar membuat produk, jasa, dan proses produksinya itu lebih baik. Dan juga membantu perusahaan untuk mengetahui nih bagaimana, di mana masalah yang ada, di mana elemen atau elemen yang kurang di dalam satu perusahaan tersebut, sehingga dibutuhkanlah sistem monitoring tersebut. Nah, ini pentingnya dari monitoring system. Ada 2, sebenarnya banyak, cuman saya ambil 2 dari Hartawan, Ridwan, dan Wicaksono tahun 2015. Ini adalah untuk memberikan informasi untuk mensupport proses dalam sistem tersebut, gitu ya. Terus juga yang kedua adalah untuk memberikan quick action atau tindakan yang cepat apabila hasil dari sistem monitoring tersebut terhadap elemen yang ada itu kurang baik terhadap perusahaan. Berikut ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, itu ada 3. Yang pertama, bagaimana mendesain halal supply chain performance monitoring system di industri makanan, bagian procurement dan distribusi menggunakan model SCORE dan standar dari LPPOM MUI. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengintegrasikan antara halal supply chain management
di bagian procurement dan distribusi dengan produksi dan packaging. Kenapa harus diintegrasikan antara halal supply chain management, produksi dan packaging, dan juga procurement dan distribusi? Sebenarnya ini juga apabila disatukan masih belum bisa dikatakan sebagai halal supply chain, karena halal supply chain sendiri mencakup keseluruhan dari perusahaan tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai halal supply chain management, halal supply chain manajemennya akan dibahas di slide berikutnya. Dan yang ketiga, bagaimana mendesain interface dari sistem monitoringnya. Oke. Ini literatur review yang ada di analisa tugas akhir ini. Yang pertama itu ada supply chain management, halal supply chain management, SCORE, normalisasi SNOM-DEBOR, dan AHP. Saya akan menjelaskan garis besarnya saja untuk supply chain managementnya, tentunya teman-teman udah tahu ya. Lalu halal supply chain management, dan ini yang berbeda adalah adanya SCORE, normalisasi SNOM-DEBOR, dan AHP ini. Nah, untuk SCORE sendiri yang saya udah singgung dari judul itu merupakan model yang digunakan dalam pengolahan data yang ada di tugas akhir ini. Untuk normalisasi SNOM-DEBOR sendiri itu akan digunakan untuk menormalisasi data yang ada, karena kan nanti adanya matriks-matriks yang berbeda satuannya, sehingga dengan adanya normalisasi SNOM-DEBOR ini menjadi satu satuan yang sama. Untuk KHP sendiri ini digunakan metode yang digunakan pada tugas akhir ini. Oke, ini penjelasannya. Hal supply chain management, supply chain operation reference, AHP, dan juga ada normalisasi SNOM-DEBOR. Untuk normalisasi SNOM-DEBOR sendiri nanti dari sumber yang ada terdapat indikator-indikator kerja terhadap sistem monitoringnya. Nanti dilihat dari nilainya, apabila kurang dari 40 maka itu buruk, lalu 40-50 marginal, 50-70 maka rata-rata, 70-90 baik, lebih dari 90 maka itu excellent gitu. Berikut merupakan research metodologi dari tugas akhir ini. Yang pertama adalah konseptual model. Konseptual model di sini menggunakan influence diagram. Jadi teman-teman silahkan bagaimana keadaan dari perusahaannya, lalu juga tujuan dari teman-teman itu apa, yaitu sistem monitoring integrasi halal. Selanjutnya ada systematic problem solving. Systematic problem solving ini dibagi menjadi 4 stage. Yang pertama itu ada data collection stage. Di data collection stage ini yang kita lakukan pertama kali yaitu adalah mengumpulkan data dan literatur review. Jadi setiap tugas akhir yang teman-teman ambil itu pasti berbeda data collection dan literatur review-nya. Untuk tugas akhir ini data collection yang dibutuhkan adalah business process, company goals, procurement and distribution data, stakeholders, dan regulation. Lalu untuk literaturnya apa aja sih? Yang tentunya kita butuh literatur untuk SCORE performance, SCORE process, yaitu source dan deliver, karena kan di sini saya tugas akhirnya mengenai di bagian procurement dan distribusi. Jadi nanti di score-nya itu karena ada banyak sekali prosesnya, maka yang diambil itu yang berhubungan dengan tugas akhir kita, yaitu source dan deliver. Lalu ada halal matrix dari LPPOM MUI Jawa Barat dan metode AHP itu sendiri gitu. Selanjutnya setelah kita mengumpulkan data, stage berikutnya adalah data processing stage. Di sini merupakan urutan-urutan yang dilakukan dalam menganalisis datanya gitu. Yang pertama adalah mapping score of procurement dan distribusi. Di sini adalah bagaimana kita memapping dari model score yang sudah ada ke bisnis proses procurement dan distribusi gitu. Nah,
dipisahkan mana yang procurement, mana yang distribusi. Lalu kita harus menyiapkan dari halal matrix-nya gitu. Halal matrix di bagian procurement dan distribusi tentunya, karena kan di judul disebutkan bahwasanya yang dibahas pada tugas akhir ini adalah halal, procurement, dan distribusi pada bagian procurement dan distribusi. Lalu verification halal matrix dari LPPOM MUI Jawa Barat. Kita juga harus mengetahui nih standar-standar untuk sertifikasi halal pada bagian procurement dan distribusi dengan mengambil data ke LPPOM MUI Jawa Barat. Lalu memverifikasi conventional matrix dari SCORE versi yang terbaru dengan procurement dan distribusi di industri makanan. Setelah itu dilakukanlah AHP hierarchy compilation, lalu juga setelah itu dilakukan weighting conventional matrix of procurement and distribution dengan menggunakan AHP. Di sini menggunakan pairwise comparison judgment matrix. Lalu menghitung value conventional dari matrix procurement dan distribusi dengan normalisasi SNOM-DEBOR. Karena dari matrix yang dihasilkan itu berbeda-beda satuannya, maka diperlukanlah perhitungan dari normalisasi SNOM-DEBOR yang tadi saya sudah sebutkan. Setelah itu terakhir adalah mendesain sistem monitoring performance monitoringnya. Selanjutnya adalah stage dari interface. Interface stage di sini membuat sistem monitoring, karena di rumusan masalah tadi kan ada 3. Yang pertama itu kalau tidak salah menentukan sistem monitoring, lalu juga integrasi yang kedua, dan yang terakhir adalah bagaimana membuat interface dari sistem monitoring tersebut menggunakan web-based application. Dan stage yang keempat adalah conclusion stage. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ingin mengetahui bagaimana sih tahapan-tahapan tugas akhir yang saya lakukan, ini adalah stage-nya, tahapan-tahapannya seperti ini. Oke, lanjut ke collecting and processing data. Ini merupakan perusahaan yang saya menjadikan objek dari tugas akhir saya, yaitu Vanessa Brownies yang ada di Kecamatan Bojong Soang. Nah, apa saja yang collecting, apa saja yang dikumpulkan dari perusahaan tersebut. Tentunya kita harus mengetahui dari stakeholder perusahaan tersebut. Ada admin, production division, warehouse for raw material division, supplier, quality control, packaging section, warehouse for finished goods, shipping, dan outlet. Nah, ini adalah stakeholder dari perusahaan yang saya amati. Selanjutnya adalah membuat bisnis proses dari perusahaan itu menjadi diagram. Di sini dapat dilihat ada beberapa bisnis proses yang ada pada perusahaan. Di sini saya memberikan warna. Untuk warna biru itu procurement dan warna kuning itu distribution. Ini juga lanjutan dari yang sebelumnya. Oke. Karena saya menggunakan bagian saya adalah procurement dan distribusi, maka dapat dilihat di sebelumnya kita dari plan. Ini menurut proses dari skornya. Ada plan, lalu selanjutnya ada
source, lalu ada make, dan deliver. Untuk bagian produksinya sendiri itu berarti hanya sampai bagian make saja, tidak sampai ke bagian deliver gitu. Jadi sesuai dari kebutuhan kalian, kebutuhan tugas akhir kalian itu yang berhubungan dengan skor apa. Saya bagian procurement dan distribusi, maka proses di skornya harus sampai deliver, dari plan sampai deliver. Nah, ini data yang dikumpulkan lagi ada company goals atau tujuan dari perusahaan dan juga regulasi perusahaan tersebut serta dari untuk halalnya itu sendiri. Selanjutnya adalah dari skornya kita harus mapping dari skor apa saja yang diperlukan yang sesuai dengan bisnis proses yang sebelumnya kita sudah buat di diagram. Nah, teman-teman dilihat apa saja yang berhubungan antara skor dan juga bisnis prosesnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun dari proses level 2, proses level 3, sehingga kita menghasilkan metriknya, mengetahui metrik dan juga atribut kinerjanya itu apa gitu. Jadi teman-teman harus tahu ini tuh apa saja si metriknya dan juga atribut kinerjanya. Ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari skor itu sendiri. Jadi skor sendiri sudah ada bukunya, jadi teman-teman tinggal menganalisisnya mana saja yang termasuk ke bisnis proses perusahaan. Oke, ini hasil dari mapping dari skor. Dilihat ada perencanaan pengadaan produk brownies, berarti ini dari procurement-nya. Lalu juga source stock produk, ini juga procurement, dan deliver stock produk ini artinya di bagian distribusinya. Gitu, ini dilihat dari skornya. Nah, lanjut ke metrik halal dari bagian procurement dan distribusi. Setelah dilakukan yang sebelumnya, itu merupakan bisa dikatakan matriks yang konvensional. Matriks konvensional di sini adalah matriks yang ada pada perusahaan. Nah, apa bedanya tugas akhir saya adalah adanya matriks halal. Matriks halal pada bagian procurement dan distribusi. Gitu. Dilihatnya dari mana? Dari PPOM MUI. Nah, didapatkanlah matriks halal untuk procurement dan matriks halal untuk distribusi. Selanjutnya adalah verifikasi matriks, di mana setelah kita mengetahui tadi atribut kinerjanya apa, metriknya apa, deskripsinya apa, lalu disatukan dengan proses bisnis yang sesuai dengan perusahaan itu apa, maka tentukanlah karakteristiknya. Apakah lebih besar itu lebih baik, atau lebih kecil itu lebih baik. Jadi teman-teman juga harus paham apa itu arti dari matriksnya dan juga aktivitas proses bisnisnya. Ini merupakan hierarki dari AHP-nya. Ada 3. Yang pertama itu tujuan. Tujuannya itu apa? Untuk performansi, pengadaan, dan distribusi. Lalu juga level berikutnya adalah atribut kinerjanya apa saja. Atribut kinerjanya apa saja, yaitu ada reliability, responsiveness, cost, dan asset. Nah, setelah itu, kita menentukan metrik dari setiap atribut kinerja yang ada. Nah, yang tadi saya sudah singgung sebelumnya, ada beberapa untuk cost, untuk asset management, dan responsiveness. Oke, ini masih untuk zoom di metriknya, agar teman-teman bisa lihat. Lalu ke data processing. Ke data processing di sini adalah untuk melihat konsistensi dari datanya gitu. Apabila CR-nya atau CR-nya itu kurang dari 1%, maka data tersebut konsisten
Apabila lebih dari 1%, maka data tersebut adalah inconsistent atau tidak konsisten. Itu dapat dilihat setelah perhitungan di Excel dengan data yang ada, maka saya mendapatkan rasio konsistensi untuk atribut kinerja reliability responsiveness adalah kurang dari 1%. Sedangkan untuk distribusinya juga sama, untuk bagian atribut kinerja, reliability dan responsiveness itu kurang dari 1%. Maka dapat dikatakan pada bagian procurement dan distribusi itu konsisten. Nah, lalu yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan priority factor. Priority factor dari setiap atribut dan juga metrik. Nah, apa fungsinya? Ini untuk mengetahui prioritas mana yang harus didahulukan, prioritas mana yang lebih prioritas dibandingkan metrik lain ataupun dari atribut lain. Gitu. Jadi teman-teman tahu, misalnya responsiveness, berarti priority factornya lebih tinggi daripada reliability ataupun cost ataupun asset management. Gitu. Sama halnya dengan metrik. Berarti forecast akurasi itu lebih paling penting dibandingkan metrik yang lain. Lalu dilihat lagi, untuk identify prioritas dan agregat produk requirement cycle time itu paling penting dibandingkan metrik-metrik yang lain pada responsiveness, kayak gitu. Nah, karena saya menganalisisnya dua, yaitu pada bagian procurement dan distribusi, maka juga saya harus ada dua priority factor. Yang pertama untuk procurement, dan yang kedua untuk distribusi. Setelah dilakukan priority factor, selanjutnya adalah menentukan local weight dan juga global weight gitu. Nah, local weight dan global weight ini untuk menentukan bobot dari setiap metrik yang ada. Local weight itu metrik untuk pada atribut kinerja tersebut. Apabila global weight itu bobot untuk keseluruhan atribut kinerja yang ada. Jadi contoh forecast akurasi, local weight dan ada global weight. Local weight tersebut bobot untuk di metrik yang responsiveness saja. Tetapi apabila global weight ini nilai untuk keseluruhan di atribut kinerja yang ada gitu. Nah, setelah teman-teman setelah saya menganalisis seluruhnya, lalu dirangkum dan dianalisis menggunakan Excel tentunya. Dilihat dari objektifnya, atribut kinerja, metrik, aktivitas proses bisnisnya, local weight, global weight, lalu juga ada SI, SMIN, SMAX, SNOMDEBOR, lalu local score-nya itu seperti apa, global score-nya seperti apa. Nah, fungsi dari local weight-nya sendiri dan global weight itu nanti di SNOMDEBOR-nya, sehingga kita mengetahui bobot lokal dan juga bobot global gitu. Lalu ada unit of measurement dan juga ada periode pengukurannya itu annually atau daily. Berikut merupakan rangkuman keseluruhan dari bagian procurement, dan ini merupakan bagian dari distribusi. Nah, ini hasil akhirnya yang kedua ya. Selanjutnya ada user interface-nya. Karena tadi di rumusan masalah yang ketiga kita harus bagaimana sistem monitoring, bagaimana interface sistem monitoring yang akan dikerjakan. Nah, ini seperti ini interface-nya. Ini dibuat menggunakan web base. Jadi teman-teman di sini ada sourcing, make, deliver. Nah, untuk bagian procurement sendiri itu adalah di sourcing dan deliver. Nah, untuk make, kenapa harus ada hubungan antara produksi? Karena di score sendiri itu ada make gitu. Nah, nanti di akhir
akan ada namanya overall performance dari perusahaan. Apakah itu baik atau kurang baik. Ini merupakan tampilan dari Sourcing Process Overview. Ini salah satu matriks yang ada. Jadi matriks untuk schedule produk. Matriks untuk schedule product delivery performance. Ini pada hari per hari. Dilihat dari delivery time-nya. Ini juga sama, masih sistem monitoringnya. Nah, ini untuk halalnya, kenapa berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Masih bisa 93%, lalu juga value-nya ada yang 71% gitu. Sedangkan yang halal procurement performance, kita contoh yang procurementnya itu harus 100% halal. Kenapa? Karena apabila ada satu matriks saja, ini adalah matriksnya, satu matriks saja yang tidak terpenuhi, maka sistem pada bagian procurement ini dapat dikatakan tidak halal gitu. Maka harus 100% dikatakan halal procurement pada bagian procurement. Sama halnya juga dengan di bagian production. Berikut adalah kesimpulannya, itu ada 14 matriks untuk procurement dan 5 metrik halal di procurement. Lalu juga ada metrik distribusi sebanyak 9 dan 3 metrik halal. Lalu ada 4 performance attribute, terus reliability yang paling tinggi atau top priority adalah reliability di 0,484. Lalu ada normalisasi. Nah, ini nih. Untuk performance-nya sendiri, yang bagian halal, procurement, dan distribusi adalah 0% dan 100%. Berbeda dengan proses convert metric measurement itu 0 sampai 100%. Ini dikatakan kenapa berbeda, yang satu 0 sampai 100% untuk yang konvensionalnya, sedangkan yang halalnya itu 0 dan 100%. Karena yang tadi saya sudah jelaskan bahwasanya untuk yang halal itu tidak dapat dikatakan 90% halal ataupun 80% halal, karena yang ada itu antara halal dan tidak halal. Seperti itu. Lalu ada 3 tipe scoring, local score, global score, dan matrix norm. Dan yang terakhir adalah interface monitoring system, itu untuk memvisualisasikan kepada perusahaan apa saja yang kurang dan juga apa saja yang sudah baik. Berikut merupakan saran untuk perusahaan. Yang pertama adalah pada bagian procurement ataupun sourcing dan distribusi proses, itu perusahaan perlu implementasi pada sistem monitoringnya untuk mengetahui data-data histori yang sebelumnya, sehingga perusahaan mengetahui data-data sebelumnya. Selain itu juga perusahaan perlu melakukan research dan implementasi terhadap halal monitoring system yang dibuat secara real time dan dilakukan secara terus berkala gitu, karena untuk sertifikasi halal itu sendiri dilakukan tidak secara rutin, hanya dalam jangka berapa tahun dilakukan assessment untuk sertifikasi halal, lalu beberapa tahun kemudian baru dilakukan lagi assessment untuk sertifikasi halal. Maka tugas akhir ini juga dapat berguna untuk mengetahui, memantau di bagian halal procurement dan distribusi secara real time. Baik, berikut
persentase dari saya mengenai tugas akhir saya. Semoga berguna buat teman-teman untuk menentukan bagaimana topik dan juga tugas akhir yang akan teman-teman lakukan. Maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kesalahan.